Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para habaib, para ajengan, para asatidz yang alhamdulillah pada siang ini hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa taala sebagai penegaknya syariat di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang tidak bisa dicari celah kesalahannya, dan seluruh manusia insya Allah yang senantiasa diperintahkan untuk mengikutinya. Dan siapa saja mengikutnya insya Allah akan menjadi orang yang mulia. Dan insya Allah kita semua sama-sama menegakkan sunnahnya sampai hari kiamat. Para hadirin yang memuliakan Allah, saya meneruskan tadi yang disebutkan oleh Kiai Anang tentang masalah ini ya. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ro'yatihi. Secara umum adalah seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Kalau kita mengerucutkan kepada makna tadi bahwa ketika seorang kepala keluarga, yaitu seorang ayah, seorang suami, yaitu pasti keinginannya adalah ingin mensejahterakan keluarganya, baik itu istrinya, anaknya, orang-orang yang ditanggungnya, pembantunya, saudaranya dan sebagainya. Pasti dalam hatinya berkeinginan untuk mensejahterakan yang dipertanggungjawabannya itu. Tapi yang saya lihat di negara kita ini kok jauh gitu ya dari seperti yang digambarkan dari keluarga tersebut. Padahal kita semua tahu, kita sebagai seorang ayah pasti bela-belaan cek sunannya mah ya, sirah dijantenkeun suku janten sirah gitu. Saking pingin membahagiakan keluarganya itu kita berusaha gitu. Tapi kok sampai tega-teganya gitu ya, pemerintah yang diberikan amanat, yang oleh saudara kita udah dibohongin ya, dicoblos oleh mereka, diberikan amanat menjadi wakil rakyat, kok tega-teganya tidak mau mewakilin rakyat gitu. Tidak mau istilahnya mensejahterakan rakyatnya. Baik itu yang dipilih jadi presiden maupun yang jadi anggota DPR dan yang lainnya. Kalau kita misalnya kalau wakil gubernur enak ya, wakil lurah gitu. Tapi kalau wakil rakyat itu sekarang ini nggak mau mewakilkan rakyatnya. Yang inginnya yang senang-senang saja. Gitu. Lalu yang jadi akar permasalahannya apa sebenarnya sekarang ini? Kok sekarang ini jauh sekali daripada aturan-aturan yang ada. Misalnya aturan mereka kan sekarang ini UUD 45 gitu ya. Pasal 33 udah jelas banget. Ini bapak-bapak semua ini dulu di Tatar P4 udah pada hafal gitu ya. Saya juga masih kesempatan bahwa semua yang ada di muka bumi, di langit dan yang ada bumi dan di dalamnya itu adalah dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, katanya begitu.
katanya, Pak. Tapi kok nggak dipakai gitu ya, misalnya aturan-aturan mereka itu. Apalagi kalau kita merujuk kepada syariat Allah, bahwa mereka diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensejahterakan rakyatnya, kok tidak sampai gitu ya. Ternyata yang jadi pokok akar masalahnya adalah negara kita bukan lagi berpedoman kepada syariat Allah, tapi berpedoman kepada syariat-syariat atau aturan-aturan yang lainnya. Bisa kapitalis atau bisa campuran gitu Pak ya. Kapitalis sosialis sekarang ini. Ya, kalau kapitalis sama ulama masih demen gitu ya. Tapi kalau udah sosialis, ulamanya juga dipenjarakan, ulama juga dikriminalisasi. Sekarang ini udah macam-macam gitu ya. Ideologinya udah macam-macam. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata bahwa akar permasalahannya adalah negara kita tidak bersyariatkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita semua untuk bersyariat, beraturan, semua aturan ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang jadi tantangan buat kita ternyata mempahamkan masyarakat kita terutama orang Islam ini bahwa syariat Allah yang paling utama itu tidak semua diterima gitu. Bahkan para kiainya saja sampai kata Kiai Juhri tadi ya, Pak Presiden Juhri, banyak orang yang begini begitu. Bahkan istilahnya sebagai lawannya daripada kita semua yang menegakkan syariat. Itulah tantangan kita, bahwa sebagai kita semua yang insya Allah menegakkan syariat Allah, karena permasalahannya adalah kenaikan kebijakan daripada pemerintah ini, yang salah satunya adalah kenaikan bahan bakar minyak ini adalah tidak berpedoman kepada aturan Allah dan Rasulnya. Maka kita sama-sama memahamkan terutama kepada saudara kita, masih banyak saudara kita yang memang belum mengetahui yang sebenarnya bagaimana akar permasalahannya ini. Masih banyak orang yang mengatakan kita baik-baik saja, yang penting BBM-nya bisa kebeli. Yang penting masih ada lah, masih ada aturan Islamnya. Nah itu yang paling harus kita garis bawahi. Para jamaah sekalian, untuk itu saya perwakilan dari Depok ya sangat menolak ya dengan apa kebijakan pemerintah yang terutama dalam masa ini kenaikan BBM, karena adalah sebuah kedoliman yang nyata yang seharusnya mensejahterakan rakyatnya, tapi mereka semua adalah melakukan kebijakan kapitalis yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Barakallahu wa lakum wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.